Bunga dandelion. Pada suatu hari di negeri bunga diadakan sebuah rapat. Peri bunga yang bernama Ratu Tralala mengumpulkan semua bunga-bunga di istana. Semua bunga hadir di sana. Mereka melenggak-lenggok memamerkan keindahan masing-masing. Dengar-dengar, Peri Tralala akan memberikan sebuah hadiah pada bunga yang memiliki keunikan dan kelebihan yang tak dimiliki oleh bunga-bunga yang lain. Nah, sambil menunggu kedatangan Peri Tralala, para bunga bercakap-cakap memamerkan keistimewaan yang mereka miliki. Mereka merasa paling cantik dan merasa paling pantas untuk mendapatkan hadiah dari ratu. Lihatlah warna putihku yang cantik, serta harumku yang sangat menarik. Pasti aku nanti akan menang dan mendapatkan penghargaan itu. Belum tentu, wangimu tak seberapa dibanding harumku. Warna dan bentukku juga cukup indah dan menawan. Aku adalah lambang cinta kasih. Pasti aku yang menang. Kalian tak usah berdebat, semuanya juga tahu bahwa aku adalah bunga lambang keceriaan. Bentukku yang sangat besar, bulat, dan ceria, sehingga aku dinamakan bunga matahari. Pasti aku yang akan menang. Perdebatan terus berlanjut hingga sampai akhirnya pada bunga kaktus juga turun angkat bicara. Kalian kan tahu sendiri, kata ratu, hanya bunga yang memiliki keistimewaan yang akan mendapat penghargaan. Itu sudah pasti aku. Aku memang tak seindah kalian, tapi aku sangat kuat karena aku dapat bertahan hidup di daerah yang sangat tandus. Tubuhku juga menyimpan air dan dapat menolong para burung-burung yang kehausan yang lewat dalam perjalanan. Semua bunga yang berkumpul sudah angkat bicara, membanggakan diri masing-masing. Hanya satu bunga saja yang diam dari tadi. Dia adalah bunga dandelion. Lihatlah bunga dandelion itu. Dia tak mampu bicara karena dia tak memiliki apa-apa. Dia tak seindah bunga mawar. Dia tak secara bunga matahari. Dia tak sewangi bunga melati. Dan dia juga rapuh dan tak sekuat bunga kaktus. Dia itu sangat rapuh, tertiup angin saja dia langsung terbawa. Bunga dandelion hanya diam saja. Dia tak merespon. Dalam kediamannya, dia mencoba untuk menjadi lebih tahu diri dan rendah hati. Dia yakin dia memiliki kelebihan meski dia sendiri belum mengetahui kelebihan itu. Tak berapa lama, Peri Tralala tiba. Semua ruangan langsung terdiam. Hening tak bersuara. Lalu Peri menyatakan beberapa kata sambutan. Dan kemudian memberi pengumuman nama bunga yang mendapat penghargaan darinya. Semua bunga terkejut mendengar nama itu. Sungguh di luar perkiraan. Nama dandelion adalah nama bunga yang mendapat penghargaan dari ratu. Banyak yang bertanya-tanya. Sebagian ada yang merasa tak terima dan tak adil. Apa yang dimiliki bunga dandelion? Dia tak memiliki keistimewaan apa-apa. Melihat para rakyat bunganya saling bergumam satu sama lain, akhirnya Peri Tralala pun angkat bicara untuk menjelaskan. Bulan lalu, aku melewati sebuah pulau yang sangat tandus. Tak ada apapun di sana, hanya hamparan luas tanah kosong dan bebatuan. Lalu kemarin secara tak sengaja aku melewati pulau itu lagi dan aku sangat takjub dibuatnya. Pulau itu kini terlihat hijau dan dipenuhi oleh bunga-bunga dandelion yang menari indah. Mungkin bunga dandelion memang tak sewangi bunga melati, tak seindah bunga mawar, tak secara bunga matahari, dan tak sekuat bunga kaktus. Tapi dandelion adalah bunga lemah yang suka kebebasan. Dia akan menari dan mengikuti kemana angin membawanya, hingga dia bisa terbang sejauh sampai ke negeri antah berantah. Dan ketika biji yang terbawa angin itu terjatuh di tanah dan tersiram oleh air, maka dia akan hidup dan terus berkembang. Hingga tak heran jika bunga dandelion juga memiliki julukan bunga kehidupan, karena
Di mana dia terjatuh, di situ kehidupan baru akan muncul. Mendengar penjelasan Pri Tralala, Bunga Dandelion menjadi sangat senang. Ternyata dia memiliki kelebihan yang sangat menawan. Meski baru kini dia mengetahuinya. Sedangkan bunga-bunga yang lain merasa malu karena dari tadi mereka menyombongkan diri dan menghina Bunga Dandelion. Tapi kini mereka mulai sadar bahwa kelebihan suatu hal itu tak hanya dapat dinilai dari apa yang bisa dia lihat, tapi dari apa yang dapat dia lakukan. Mulai saat itu, para bunga berjanji untuk saling menghargai antara satu bunga dengan bunga yang lain.